Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Ya, kita bertiga lagi nih. Betul. Ngomong di bulan puasa nih, ya kan? Gue tanya ke Ipan dulu dah, Pan, ya kan? Sebagai lu kan teman gue nih, ya kan? Kita kan emang mimpi Asbun, ya kan? Gue pengen nanya dulu dah, sama lu dah. Lu udah mokel berapa kali, Pan? Oh, kalau untuk mokel sih di tahun ini alhamdulillah belum ya. Belum ya? Belum. Belum. Iya. Alhamdulillah belum. Semoga sih selalu istiqomah lah. Istiqomah, ya kan? Ya tapi apa? Berhubung ini puasa ya kan tahun 1447 Hijriah ya kan? 47. Iya, 1447 Hijriah. kelamaan nggak puasa jadi begini. Pan. Jadi kali ini tuh Ipan mau langsung nyampein temanya Pan. Pan? Temanya apa? Ya nggak usah jauh-jauh. Apa Sebelum itu? kita masuk ke tema, kenapa ada manusia ini? Kan lu dipahamin yang pengen ikut dia. Udah mulai dong. Oh ya udah boleh sih, nggak apa-apa juga kalau kayak gitu. Kemarin tuh misalkan ada yang nanya Agoy sama Bobby kemana. Nah kemarin banget kita itu habis Jengukin melakukan sesuatu hal positif. Betul. Jadi itu selama ini Bobby nggak ada terus. Satu emang lagi ada kesibukan juga, sama kemarin itu Bobby operasi militer. Apa sih yang di hidung selain sinus tuh? Yang pengangkatan apa sih? Nggak tahu gua. Apa yang kemarin tuh? Nggak tahu, gue juga sih yang gue tahu mah. Ada yang kemarin yang si unjuk. Nih, yang ini nih, yang Aku kelenjar apa nggak ngerti gue. ya pokoknya itulah. Ada yang diangkat lah dari ini hidungnya. Iya, betul. Jadi itu teman-teman yang alasan kenapa Jadi Bobby itu sering jarang menghilang lah. Ya kita doain aja semoga Bobby bisa Cepat sembuh. Ya cepet recovery-nya cepet ya biar bisa ngobrol lagi bareng kita semua nih di bener. sini ya kan, menghibur para asbuners Iya. ini yang semakin lama kayaknya isinya murid Ipan semua ya. Iya lagi. Iya. Atau mau ngundang murid gua, tapi jangan deh, kasihin jauh. Aduh jangan deh jauh. Ya, Ipan mau nganter jemput apa kagak? Gantung Gitu. gurunya kan. Iya. Ke situ Gua bukan ojek masalahnya. Oke, jadi berhubung masih Ramadan ya. Ya, betul. Ada ini tahu yang paling sesuatu kegiatan yang paling wajib banget ada menjelang Lebaran. Apa itu? Mudik. Nah, tapi sebelumnya kenapa sih kita bahas mudik? Karena kayaknya video ini tayang nih pas mudik deh ya. Emang iya? Itu minggu depan kan? Emang Lebaran kapan sih Lebaran? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh iya? Iya. Iya. Oh iya anjir. Sekarang sudah ke-10 puasa teman-teman. Oh, lah berarti udah ini dong, udah malam Lailatul Qadar dong. Belum dong. Itu 10 malam terakhir mas. Ya jadi begitu kenapa kita bahas soal mudik ya, karena video ini tayang kayaknya mungkin pas lagi mudik atau mungkin ya menjelang mau mudik lah, seminggu sebelum Lebaran mungkin ya mungkin. Ada nggak sih tradisi mudik gitu? Oh sebentar. Sebelum lanjut nih, kenapa kita datengin orang yang satu ini? Karena ya teman-teman ya, gue sama Ipan nih nggak pernah mudik. Jadi, kita mudik sama lu berdua. nggak pernah. Gue jujur aja nggak pernah. Hampa banget ya kayaknya. Ih sombong, gila. Apa yang lo rasain kalau misalkan gak mudik? Kan kayaknya kalau misalkan gue perhatiin kan kayaknya jadi lempeng banget tuh kan Jakarta tuh kan. Iya benar. Kalau di gua ya, karena saudara-saudara gua yang dari luar Jakarta udah standby di Jakarta semua. Oh udah pada standby di Ya sini paling semua. beberapa doang. Oh lebarannya di sini berarti? Lu juga sama berarti Ji? Iya sih. Tapi seru ya sih. Lu lebaran ya kayak orang-orang pada mudik nih gitu kan. Lu berdua pada kagak nih kayak stay doang di mana? Ipan lu dah langsung ke depan. Kalau yang gua rasain ya, jalanan itu lebih enak. Lebih enaknya, enggak bukan dong, masa iya dong. Jadi itu lebih lempeng ya. macetnya itu nggak terlalu macet banget. Macetnya masih di kuburan kan? Itu iya, Pas hari pertama kan? itu udah pasti. Iya. Sih itu lebih longgar aja, yang nggak terlalu macet lah. Macet pun masih macet lancar,
Enggak yang kayak biasanya lah. Oke, ini rame lancar lah Ini. ya jatuhnya ya. enggak yang kayak Yang stuck deh. sore hari di daerah Kokas. Aduh. Wah, Males malas. banget. Maksudnya ya biasa-biasa aja sih, karena gue dari kecil emang udah gak pernah mudik ya. Jadi ya paling banter tuh ya bukan disebut mudik juga, ya ke Bandung, rata-rata keluarga gue di Bandung. Gitu sih paling ya biasanya gue kalau lebaran habis sholat id ya, si sholat id nih, selesai sholat id tuh gue muter dulu tuh di RT gue. Pusing. Nggak gitu, jangan. Maksud gue muter ke rumah-rumah gitu. Biasanya startnya dari rumah gue nih. Jadi kan RT gue nih kebetulan kecil banget, Nah, jujur. lu startnya itu start jongkok atau gimana sih? Lari. Terus apa nih? Terus Ya pokoknya RT gue tuh kan kecil, jadi cuma 3 gang doang RT gue tuh. Jadi biasanya tuh rumah Pak RT itu ada di gang tengah. Nah startnya tuh di gang rumah gue nih sebelah kiri. Itu dari rumah gue, karena rumah gue paling ujung nih. Biasanya dari rumah gue ngopen ke tetangga nih. Kita salam-salaman, terus tetangga gue juga nanti ikut muter. Finishnya di terakhirannya di rumah RT-nya ya. Nah gang yang ujung sana juga kayak gitu, ada yang open. Ntar jadi ketemuannya di gang tengah di rumah RT-nya. Ntar di situ ya salam-salaman terus makan-makan. Ya udah, iya. Ya kalau misalkan hari pertama ya selesai dari situ, biasanya gue jam 9-an, jam 10-an tuh gue jalan ke rumah ini tante gue, kakaknya bokap gue. Emang biasanya ritualnya begitu setiap tahun. Tapi emang ya maksudnya pas di jalan ke rumah tante gue kan rumah tante teman-teman tahu TPU Tanah Kusir, nah di situ dah dekat situ. Tanah Kusir tahu nih. Jalannya ya itu sepi, enak jalanannya. Coba paling ya di beberapa TPU doang yang macetnya ya gitu. Terus Day one gue biasanya begitu lebaran, day one. dia itu Day itu gue biasanya nyantai di rumah ya kan, ngecil. Sebelum pengalaman lu mudiknya gue pengen nanya dulu, setiap tahun tuh pasti mudik apa enggak? Pasti mudik. Pasti ya? Pasti. Kecuali emang kayak kondisi tertentu yang dimana Pas kayak emang COVID. jadi sakit banget gitu atau enggak kayak pas COVID kemarin tuh tahun pertama kan nggak boleh sama sekali mudik kan, jadi nggak mudik. Gitu. Tapi lu kampung di mana sih? Emang? Kampung gue di kampung nyokap gue di Cilacap, kalau lu tahu tuh. Iya. Terus berarti lu di Cilacap? Di Cilacap deketnya Purwokerto lah, Anggaan lah itu lah ya jatuhnya. Bokap itu kampung nyokap lu? Kampung nyokap gue, kalau bokap tuh di Batang Pekalongan, Jawa Tengah. Sama sih, nyokap gue juga di Jawa Tengah juga Cilacap itu. Deket sih. Deketan. Kalau Batang Pekalongan kan di utara, kalau Cilacap di selatan ya. Jakarta. Enggak, Jakarta Utara. Di Jawa. Di tengah bagian Berarti selatan. kalau mudik berarti sekalian ya kampung bokap sama nyokap gitu ya? Sekalian langsung dua. Jadi awalnya tuh kalau mudik pasti ke nyokap gue dulu, ke kampung lebih dekat? nyokap. Bukan karena lebih deket sih, jatuhnya karena awalnya ganti-gantian. Pas gue masih kecil tuh ganti-gantian. Ke kampung bokap dulu, kadang ke kampung nyokap dulu. Tapi anggota mbah gue dari bokap tuh nggak ada, jadi ke kampung nyokap. Sekarang gue pergi ke kampung nyokap gue dulu ke Jadi Cilacap. mana Cilacap ya? Yoi. Berarti rutinnya lewat mana tuh kalau ke Cilacap? Kalau awal banget ya, kalau kita ngomongin dulu banget sebelum kayak tol terusan Pantura tuh sampai Surabaya belum jadi, biasanya kita lewat selatan, lewat Bandung, lewat Cileunyi segala macam, nanti lo tembus tembus Bandung, tembus yang mana lagi tuh lupa gue udah banget dari Nagrek, Nagrek nggak? lewat Nagrek. Tapi itu berarti dari lu kecil ya? Udah mudik ya pasti ya? dari gue kecil udah pasti itu. Itu perjalanan berapa lama tuh? Kalau dulu Cilacap. sebelum ada tol, sebenarnya ke Cilacap sekarang juga belum ada tol, tapi karena ada Pantura. Ada. Setahu gue ya mungkin kalau misalkan lu pada ada yang tahu juga kayak yang udah biasa mudik lewat selatan, tolnya tuh sampai Bandung. Cuma sampai Bandung. Dan terusannya tuh belum ada terusan lah setahu gua. Makanya kan kayak untuk Lebaran ya kalau nggak salah kayak ada isu kan katanya tol terusan selatan tuh kayak dari Jakarta ke Jawa bagian selatan lah pokoknya lah. Ada. Jawa entah itu Jawa Tengah, Jawa
Jawa Timur, Utara. nanti lu pengen lewat selatan bisa nanti katanya pengen ada proyekannya kan setahu gua ya. Nah lanjut tadi itu sebenarnya pertanyaan gue belum kejawab. Berapa lama perjalanannya? Kalau Dulu kita ngomongin dulu tuh di atas 9 jam. Serius lo? Iya. Kalau sekarang berapa? Karena kita lewat Cileunyi segala macam belum ada tol pun misalnya lewat utara juga di atas 6 jam kalau ini ya. Itu. Nah kalau sekarang? Kalau sekarang tuh kalau ke Cilacap tuh paling enggak 7 jam. Ya motongnya lumayan lah, maksudnya beda 2 jam tapi ya better lah ya. Soalnya tol Purbalenyi kan? Purbalenyi kan? Apa yang sekarang? Iya. Sekarang gua kalau lewat Cilacap pasti lewat utara. Dulu, tapi kalau gue nih ya, karena bokap gue tuh sebenarnya bokap gue orang Ciamis, cuman keluarganya tuh banyak yang di Bandung. Itu gue biasanya kalau ke Bandung, gue selalu berhenti di rest area 97 nggak sih? Iya, maksudnya 97 ya? biasanya Itu 97. emang rest area aja sih. paling mantap itu. Paling mantap kalau lo tahu arah balik ke Jakarta ya. Ada ini ya? Itu kalau arah balik, kalau berangkatnya gue biasanya. Kalau berangkatnya gue nggak pernah, gue langsung terobos kalau gue langsung Di terobos sini. keluar. Emang ada rekod apa gimana? Goblok kan nih. Masanya tuh di 8 berapa gue ya lupa, pokoknya 86 apa 8 berapa gitu. Itu tuh pokoknya kalau ke Bandung berhenti di situ. Biasanya tuh gue makan sate Marangi. Bro. Gue kalau berangkatnya enggak sih, nggak pernah. Paling sebelum masuk ke percabangan Cileunyi itu kan ada kilometer 57 tuh. Oh iya ada. Nah kan ke situ kan Cileunyi setelahnya situ persis kan. Itu. Kalau pulang 97. Kalau pulang 97. Pas gede banget sumpah. Sumpah gede banget Pan, asli. Kalau dibikin 8 pendel 3 apa 5 gitu. Hampir jarang sih gue misalkan Rest area gitu ya? Rest area, ya paling misalkan ke rest area pun ngisi bensin doang udah, habis itu jalan lagi. Lu mau tahu nggak kenapa di jalan Dia rest sopir area? atasannya. Bukan. Dia naik private jet. Gitu loh. Tapi berarti kan lumayan lama ya perjalanan itu kan. Lumayan sih gua. Kalau dulu 9, sekarang 7 ya kan. Tapi kalau ke bokap karena sekarang dari Jakarta ke Batang emang udah ada pintu keluar tolnya. Itu lu paling cepat bisa 4-5 jam. Yang dulunya 7-8 jam normal. Motong Nah, setengahnya. tapi tuh ini loh ya, lu kan mudik nih. Lu jalannya itu hamin 1 lebaran atau gimana loh? Biasanya kalau mepet-mepetnya kayak ini kan H-1 pernah. Di hari lebaran juga pernah. Setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Tapi kalau misalkan setelah sholat Id gitu-gitu lu keluar kota macet nggak sih? Bukan macet ya? Paling Bantar sampai Bekasi. Mentok-mentoknya Bekasi Cikarang lah paling enggak. Habis itu selebihnya aman sih. Oh gitu. Benar-benar. Nah kalau misalkan oh gitu sebelum hari H gitu? Kalau sebelum hari H biasanya macetnya di daerah kayak apa ya, di jalan-jalan tuh, maksud gue kayak lu H-1 lebaran, lu udah keluar tol lah ya taruhlah. Di tol masih ada macet tapi nggak yang Parah. nggak separah itu sih ya, walaupun pasti lo kena kayak bangsa 1-2 kilo masih oke lah ya gitu. Tapi kayak kalau lu udah keluar tol macetnya tuh tambah jadi karena ya lu H-1 lu takbiran segala macem kan orang-orang kayak lu kalau udah di luar kota atau bahkan di sini sendiri pun pasti ada kan kayak lu takbir keliling segala macem pawai kayak gitu-gitu. Kehalang macetnya di situ, kesedarnya di situ biasanya. Kalau emang lu berangkatnya kayak sore ke malam atau bahkan siang, lu berangkat siang masih bisa kena malam karena ya gue juga biasanya istirahatnya 2 kali itu. Tapi nih Roy, gue pengen nanya dah, kan lu kan sering mudik ya? Otomatis ikut orang tua dong? Ikut, ya kan? pasti. Tapi lu, pernah nggak sih lu ada kayak di lubuk hati lu paling dalam, anjir mager nih gue mudik gitu loh, gue nggak ikut gitu loh. Enggak lagi, jujur nggak pernah gue. Waktu pas lu lagi nyusun tesis tuh, yang pas pala lu pengen pecah, habis itu anjing mudik kayak gitu-gitu lu pernah nggak? Apa sih kayak, aduh, gue mager banget cuy mudik gitu loh. Ini pernah nggak di titik muak? Kalau emang lagi ada urusan pasti bakal gue bilang kayak yang tadi lo tanyain, kalau misalkan lo lagi ada tesis dan emang nggak memungkinkan ikut, lo bakal bilang. Tapi kalau ngomongin lu ngedumel dalam hati gitu ya, yang lo bilang ya, aduh gue males banget mudik lagi gitu. Nggak pernah sih kalau gue. Tapi untuk tahun ini lu mudik nggak lo?
Pasti mudik sih harusnya ya, karena emang keluarga dari nyokap gua, mbahnya itu sisa nenek gua, sisa Mbak Uti lah. Masih ada Mbak Uti, Mbak Kakung gua udah nggak ada. Di keluarga bokap, Mbak Uti sama Mbak Kakung gua udah nggak ada. Jadi itu paling ke kampung nyokap dulu sih kayak tadi gua bilang. Berarti Untuk fair, ya? sekarang gua ke kampung nyokap dulu, baru kampung bokap. Berarti kalau ke bokap itu apa namanya kayak cuma ngumpul keluarga doang Iya, ya? keluarga ngumpul sama Budi sama Pade gua. Itu di hari berapa Lebaran, Bro? H+1 biasanya kalau ngumpul sama keluarganya sama kayak kakak dari bokap gitu. Kalau di keluarga bokap sih H+2 biasanya. Bokap kan anak bontot, bokap anak ketiga. Jadi dari tiga bersaudara. Dari tiga dong, kan anak bontot. Paling tua siapa? Paling tua ya lu nggak tahu. Jadi Gue yang paling tua bapaknya. Terus? jadi kalau di bokap tuh, bokap kebetulan anak bontot, anak ketiga, anak pertamanya Pade gue udah meninggal, anak keduanya itu ya bude gue itu di Batang itu. Jadi ya paling kumpulnya sama keluarga. Cuma berdua doang berarti? Ada kan, ada ada sepupu gue juga. Iya, jadi maksudnya? ya paling sama mereka aja sih. Kadang kita juga keliling sama ya keluarga dari mbah gitu loh. Tapi berarti keluarga ya Muter juga tetap kayak keluarga ke mbah, dari mbah siapa, mbah ini, mbah itu gitu. kalau tadi kan udah bahas THR ya kan, yang ikonik dari Lebaran tuh ada satu lagi, Apa tuh? makanan. Ya ketupat lah. Maksudnya yang kalau lu setiap tahun Pasti sih. maksudnya ya gue tahu, cuman kan ada lauknya. Kalau gue biasanya setiap tahun tuh gue pasti lauknya tuh ada kayak daging bulat-bulat gitu. Ya. Iya, daging cincang terus Meatball dibikin- gitu? Iya. Asik. Daging bulat Swedish gitu. meatball. Gila. IKEA, rumah gue IKEA. Panji. IKEA banget, anaknya IKEA banget. Ntar lu ntar makannya pakai omprek MBG kan? Pengen BG aja. Kagak ada kayak daging cincang dibulatin gitu. Terus ya semur daging sama ya biasanya sayur apa labu gitu. Labu iya. Labu. Biasa gue itu. Itu udah pasti sih. Labu. Sama ketupat ya paling. Iya. Kalau lu di rumah lu ada nggak menu wajib pas lebaran? Rendang udah rendang. Cing ada rendang sih. Rendang habis itu apa sih sambal goreng hati ya? Habis itu Oh ya. sama Makan hati sayur lu tadi. labu, bacot anjir. Sama ini ketupat sama satu lagi Apa? yang sering orang cari kalau Nastar. puasa. Nah, bukan Opor. opor oke. Sama satu lagi yang paling wajib dicari misalkan lebaran karena Kasih dulu. karena Apa itu? bakso yang Sih bakso. bakso tuh paling dicari, Cok. Kagak. Bakso di gua enggak. Paling dicari ya. Masa sih? Ya mungkin budaya lu beda. Oh iya. Kalau Iya, kalau benar, di gua tuh benar. bakso udah pasti ada. Kalau lu apa tuh? Ya apa sih template paling kayak kalau nggak rendang, Jack Daniels ketupat. ya? Enggak dong. Paling rendang, opor, Ah. ketupat sama Bisa. paling sama opor deh itu doang. Ketupat. Ketupat. Tapi- Template sih jatuhnya sama sih. Tapi gue jujur ya, gue pas lebaran kan nasi itu udah nggak ada ya kan. Ya. Gue justru malah Bener. pengennya nasi. Enggak, maksudnya ya pada ketupat dong. Oh, iya. Kalau gue lebih ke kalau ketupat kan dia udah padat nih, jadi nggak nyerap kan. Menyerap. Nah kalau gue tuh kalau nasi tuh nyerap, ngerti nggak lo? Oh, Jadi ngerti, pakai ngerti, kuah ngerti. rasa Iya, iya, iya. pakai kuah semur, pakai kuah apa sayur labu tuh Iya, enak iya. banget anjir. Nah kalau ketupat kan nggak nyerap dia. Nggak nyerap. Iya benar. Tuh. Makanya biasanya gue kalau kayak gitu kuahnya gue yakin. Iya, gue juga sampai banjir gue Sampai biasanya. banjir. Itu berapa meter aja deh? Ada nggak lo? Apanya? Otak ada nggak? Nanti lanjut apa? Momen yang nggak disukain pas lebaran. ya? Momen yang lu suka dan nggak lu suka pas lebaran. Apa sih biasanya? Apa gua nggak ada sih. Lagi ngumpul pas lebaran gitu kan. Ditanya kapan nikah gitu misalnya atau enggak kayak gimana kerjaan lo kayak gitu-gitu. Iya sih. Nggak ada ya berarti. Nggak. Oh, Kalau kalau kayak di- ada tuh kan biasanya orang-orang kan kayak gitu. Iya, kan. benar. Yang gue lihat di medsos kebanyakan kayak gitu soalnya. Iya, biasanya nih runtutannya ya kalau masih kuliah ditanyain kapan lulus ya kan. Iya. Kalau udah lulus ditanyain kapan kerja. Iya, kapan kerja. Ntar kalau udah kerja ditanyain kapan nikah. Ntar kalau udah nikah ditanyain kapan punya anak. Terkadang tuh
benci juga sama pertanyaan orang-orang yang begitu. Karena kan Kenapa? ya momennya lebaran ya. Terus tuh dikasih pertanyaan yang kayak menurut gue sih itu bisa dibilang pertanyaan sampah ya. Terus kan otomatis kan kita kan jadi kesel lagi anjir. Nah, dosa. Yang tadi yang lu baru dapat pahala, lu malah langsung dapat dosa juga, ya gitu. kan? Kadang-kadang tuh kalau misalkan orang yang ini amit-amit ya, misalkan orang nih udah nikah, habis itu kapan punya anak gitu-gitu. Nah, misalkan dia ya itu itu bete sih. kadang-kadang tuh Bete total sih, begitu. pertanyaan orang-orang tuh yang nggak harusnya ditanyain tapi ditanyain. Nah, misalkan dibalikin gitu pasti kita tuh jadi bahan omongan tuh kayak begitu. Kadang-kadang tuh jadi manusia tuh nggak enak. Ya kalau misalnya dia bertanya kayak gitu balikin aja. Itu kan keresahan semua orang aja. Keresahan semua orang sih itu sih. Itu masih keresahan gue juga. Iya, makanya kan tadi Iya, gua pancing gitu kan. Iya nggak apa-apa. Itu kan keresahan banyak orang aja. Itu hal Ya semua orang udah pada tahu lah keresahan itu ya kan. Tapi keresahan umum lah itu lah. kalau di gua kayaknya nggak ngalamin itu. Mungkin yang ngalamin itu tuh dulu mungkin abang gua ya. Dulu tuh di abang gua kalau misalnya ada kumpul keluarga kayak gitu dia selalu kayak stres. Karena pasti bakal ditanya-tanyain begitu, begitu. Gitu. Negara di era-era yang gua udah nggak ditanyain sih. Mungkin ya udah pada orang tua udah pada ngerti semua kali kalau Udah paham lah ya. Iya kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus. Iya, benar. Kayak gitu. Nggak seharusnya begitu. Jadi semua bikin tertekan ya kan. Nah sebenarnya yang bete tuh kalau misalkan dibanding-bandingin, nah itu biasanya tuh nggak langsung kayak gitu, ditanya dulu. Ditanya ya, biasanya ditanya. Jadi guru jangan. Oh jadi guru di mana? Kalau ini sih udah di sini. Nah gitu. Itu yang betenya begitu. Biasanya begitu. Biasanya begitu, Bos. Sering terjadi di keluarga-keluarga besar. Lu ada di posisi itu gimana? Apa ini pertanyaannya apa dulu? Iya, kayak Lu tadi. dari posisi yang tadi yang lu bilang maksudnya Ipan tuh. Ji, lu sekarang kerja di mana? Oh, yang dibanding-banding sekarang gitu. nih, gue sekarang kerja di sini. Oh, bedanya sama kayak gini. Nah, respon lo apa? Si ini mah udah gini-gini gitu ya. Respon gue cuma gitu-gitu dong. Iya aja. Oh iya, pura-pura excited aja. Ikut seneng aja dulu. Oh gitu ya. Keselnya dapet nih. Penting gitu ya. Oh iya. Gitu. Sama ajang untuk pamer kalau lebaran tuh. Oh iya. Iya lebaran. Biasanya pamer anak ya. Anak, handphone, mobil, sama pokoknya tuh pencapaian ini lah. Kayak kerjaan Biasanya juga begitu. kadang ya kan. Biasanya begitu. Tapi ya maksudnya serba salah juga sih ya. Padahal kan itu momen yang sakral gitu kan, Iya. yang suci. Kumpul. Iya, kumpul keluarga kan pengennya ya ngobrol aja gitu. Lo sempet tahu nggak waktu itu isu menjelang lebaran sewa handphone tuh meningkat. Iya tahu lagi itu. Iya, tahu gua. Share iPhone kan maksudnya. iPhone apalagi tuh, baru-baru ini kan. Itu. Gitu bukan saya dulu. Ya ogah gua anjing lo iPhone lo. Lumayan bego cuman bego. Mager sih kayak gitu sih. Usaha itu. Ya tetep aja anjing. iPhone 17 sekarang berapa? Oh iya, Ro, Nggak tahu gua. aman kan ninja lu? Waduh. Sama yang itu kan pas lebaran ya. Yang satu lagi tuh biasanya pas bukber sih, pas lagi puasa lagi malah itu kan. Biasanya begitu. Cuman untungnya ya di selama gue bukber atau mungkin gue terlalu polos kali ya. Ya gue fine aja, maksudnya gue nggak ngerasain ada kayak minder soal itu sih. Fine dining gitu. Ya emang kayak ya gimana gitu. ya? Tolong dikurang-kurangin lah pertanyaan kayak gitu ya. Soalnya Sebenarnya gue tahu itu kenapa pertanyaan itu bisa ada. Enggak. Pertanyaan itu bisa ada yang kapan nikah, bla 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 dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya tujuan dia tuh untuk basa-basi. Cuma Basa-basi kayak kurang gitu ya. basa-basi yang lain gitu loh maksudnya. 2000 ini udah 2026 nih. Masa basa-basi masih begitu ya nggak sih? Yes. Tapi kalau misalnya yang momen seneng ya secara overall gue lebaran senang-senang aja sih. Sama gue juga. Kayak nggak ada bete sih di gua. Alhamdulillah mereka juga bisa ngerti ya kalau di gua ya. Ya, alhamdulillah lah kalau misalnya dapet keluarga yang begitu ya, berarti udah melek sama hal keadaan gitu lah ya. sama hal umum lah yang harusnya ditanyain. Yang masih merasakan itu ya semoga aja keluarganya melek lah sama keadaan gitu kan. Banyak pertanyaan yang lain yang untuk basa-basi itu banyak, nggak cuma itu. Kalau nggak basa-basinya biasanya nih, kalau ke cowok sih ya, ini ke cowok nih, kayak ini kamu kurusan tuh gemukan gitu.
Tapi kadang-kadang itu juga bikin sakit hati, Cuk. Iya, Kalau gue sih tergantung orang balik sih. lagi ya tergantung orang ya sudut pandang yang gimana ya. Iya, ya apa kayak pertanyaan yang lain lah gitu. Yang nggak bikin orang lain sakit hati lah. Gitu. Pinter-pinternya mengolah kalimat aja sama opening rapor awalnya tuh gimana, bagus apa enggak gitu loh. Opening rapor apa maksudnya? Rapor bahasa psikologi tuh kayak gue lihat tuh Ya, kayak bahasa basinya tuh lebih bagus lagi lah. Intinya gitu lah. Iya. pendekatan omongannya gitu lagi pendekatan ngumpul Kayak, begini. rokok lu apa gitu loh kayak gitu. Ya kalau misalnya dari apa kalau gue pribadi sih ya buat para biasanya kan yang nanya-nanya gitu orang-orang yang udah lebih tua lah kan. Iya. Gitu. Ya kalau gue sih lebih senang mendengarkan cerita orang-orang yang ada ini ya yang Kayak lebih tua gitu iya, karena ada pengalaman apa iya, misalnya. gue tuh lebih senang gitu. Lu cerita aja gue dengerin gitu. Enggak kayak Kalau mereka misalnya habis mau dapat basa-basi, achievement apa gitu ya. Kalau nggak kasih tips and tricksnya lah. Iya, kadang kayak kita dari hal kayak gitu kan bisa belajar juga gitu kan. Iya. Oh nih mereka ngelakuin ini dapat achievement ini, dapat penghargaan ini. Gitu. Benar. Ya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang masih bullshit itu ya bisa diganti lah kayak kamu kerja di mana? Oh ikut omen aja gitu. Nah itu kan lebih Iya. bagus ya nggak sih? Ah. Gitu. Oh ikut di sini aja nih gini gitu kan. Jadi ngebuka peluang gitu Iya, kan. benar. Ngebuka Betul. pintu rezeki yang lain gitu bro. Real. Nah kalau misalnya ada yang pertanyaannya kapan nikah? Nah kapan nikah? Oh tahun depan modalin. Nah itu kan nggak masalah kita kan ini cocok kan. Selagi ada calonnya. Iya. Kalau lu kan Bacot. gitu. Depan katanya ya. Ya udah sih mungkin Iya. segitu aja ya. Apa namanya kata-kata hari ini adalah jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia ini. Anjay. Ya karena kata-kata hari ini udah kurang ya sebenarnya ya. Sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Jadi nih Ran nih ngomong-ngomong soal pemerintah lah ya. Enggak. Kok jadi pemerintah Tapi bos? 2 tahun lalu itu berarti. Bukannya ada ya? Selatan cuma baru sampai Bandung, Bro. Selatan bukan sampai sini doang, sampai mana namanya itu sampai Tebet. Anjing. Wih, Bukan, Bukan bos. Coba dia munduran. Gendengnya kelewatan. Pembalap dong. Fitrah R. Kembali menjadi Fitri kan? Fitri. Iya kan? Cewek dong. Kok marah sih?